Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita yang ke-13 yaitu metode greedy. Metode greedy dalam bahasa Inggrisnya yang diartikan yaitu rakus atau tamak atau lomba atau serakah. Di mana di sini kita akan mempelajari bagaimana metode greedy ini mengambil barang dengan nilai yang paling maksimal, yang paling banyak. Oke, prinsip dari greedy yaitu take what you can get now. Artinya bahwa apa yang kau bisa ambil sekarang. Jadi, konsep dari algoritma greedy adalah membentuk solusi langkah per langkah atau step by step. Definisi greedy menurut Santosa dan AI tahun 2017, prinsipnya adalah greedy merupakan strategi pencarian untuk masalah optimalisasi berbasis prinsip. Pada setiap tahap, pilih solusi yang paling baik. Dengan harapan semua tahapan ini akan menemukan solusi yang terbaik untuk masalah tersebut. Algoritma greedy termasuk adalah algoritma yang sederhana dan tidak rumit. Oke, dalam algoritma greedy ini tujuannya adalah mencari solusi yang paling optimal dari permasalahan dengan memilih atau mempunyai dua kriteria, yaitu yang pertama fungsi tujuan atau fungsi utama, serta yang kedua adalah nilai pembatas atau constraint. Jadi pada proses kerja metode greedy di sini dengan n input yang terdiri dari beberapa fungsi pembatas dan satu fungsi tujuan. Kemudian diselesaikan dengan memilih beberapa solusi yang mungkin atau yang feasibility solution. Lalu dari situ dicari yang terbaiknya. Metode greedy contohnya adalah di sini diberikan uang senilai A, di mana uang tersebut berupa koin-koin. Nah, koin-koin tersebut terdiri misalkan 1 sen, 5 sen, 10 sen, 25 sen. Nah, bagaimana dia punya fungsi pembatas yaitu 32. Nah, ditukar dengan berbagai macam cara. Misalkan dengan 32 kita tukar 1 sen, ada berapa banyak koin yang akan ditukar yaitu 32 koin. Ketika dia 32 koin ditukar dengan 5 sen maka 7 koin. Ketika 32 sen maka dengan 5 koin yang terdiri dari 3 koin 10 sen dengan 2 koin dengan 1 sen. Nah, seperti itu. Dan dicari yaitu nilai minimalnya. Berapa koin? Yaitu 4 koin dengan hitungan yaitu 25 koinnya sama sebanyak 1, kemudian 5 koinnya adalah sebanyak 1, kemudian 2 sennya sebanyak 2. Oke, selanjutnya metode greedy digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Yang pertama yaitu optional on-tape storage problem, yang kedua adalah knapsack problem. Optional storage problem yaitu bagaimana mengoptimalisasi storage atau memori dalam komputer agar datanya dapat menyimpan daripada program-program secara optimal. Contohnya di sini program N ya akan disimpan pada pita atau tape di mana pita tersebut punya pembatasnya yaitu maksimal pembatasnya.
dan masing-masing program mempunyai ukuran sebanyak L. Di sini dikatakan L adalah panjang dari masing-masing program L1 sampai dengan Ln. Nah, cara penyimpanannya terurut atau sekuensial. Bagaimana kita akan membuat urutan dari program-program tersebut agar bisa disimpan pada tape dengan batasan tertentu. Di sini kriteria pada greedy tadi sudah kita sebutkan bahwa adanya fungsi tujuan, yaitu mengopsionalkan penyimpanan, kemudian dengan fungsi pembatas. Contohnya adalah seperti ini. Ada 3 file lagu, di mana file yang pertama durasinya 5 menit, file yang kedua adalah 10 menit, file yang ketiga adalah 5 menit. Bagaimana data tersebut disimpan di dalam pita storage dengan kapasitas daripada pita storage tersebut. Jadi penyelesaiannya yang pertama kita menemukan 2 kriteria, yaitu tujuan, fungsi tujuan dengan fungsi pembatas. Dari situ kita akan cari solusi yang paling mungkin atau yang paling opsional. Oke, jadi dari 3 file tersebut kita akan pertama lihat berapa banyak ordering daripada file tersebut akan disimpan. Ordering ini misalkan caranya yang akan disimpan. Kombinasi caranya ketika adalah 3 file, maka di sini 3 faktorial dari 3, yaitu 3 kali 4 kali 1. Nah, yaitu sebanyak 6. Maka orderingnya adalah sebanyak 6 kombinasi daripada urutan file untuk disimpan. Oke. Dimana di sini ketika orderingnya 1, 2, dan 3 ini kan panjang file daripada program pertama 5 ditambah dengan panjang file dari program yang kedua yaitu 10 ditambah dengan panjang file yang ketiga yaitu 5 tambah 5 plus 10 tambah dengan 5 kemudian plus 3 plus 10 plus 3 sama dengan 38. Di sini dicari yang paling opsional, ternyata urutannya yaitu ya ini 3, 1, 2 urutannya. Program pertama lebih dahulu disimpan, kemudian baru program yang ketiga yaitu disimpan lebih dahulu, baru program yang pertama, lalu dengan program yang kedua. Dengan solusi yang paling optimal yaitu 29. MRT-nya yaitu 29 dibagi dengan 3 yaitu 9,66. Ini adalah solusi yang paling opsional. Dimana tadi urutannya yaitu susunannya program yang ketiga lebih dahulu, lalu program yang kedua, lalu urutannya yaitu 10. Dengan solusi yang opsionalnya yaitu 29, MRT-nya adalah 29 dibagi dengan banyaknya program yaitu 9,66. Jadi contoh lainnya adalah misalkan kita punya 4 file atau 4 program. Kalau 4 program ya L1 sampai dengan L4 itu. Dimana di sini dikatakan L1 misalkan kita buat yaitu 7. Ini untuk L1. L2-nya misalkan adalah 5, L3-nya adalah misalkan adalah 4, kemudian L4-nya yaitu misalkan 10.
Banyaknya cara atau orderingnya sebanyak berapa? 4 faktorial, yaitu 4 dikali 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1 sebanyak 4 kali 3 yaitu 12, 12 kali 2 24 dikali 1 yaitu 24 ordering. Nah, cari solusi optimalnya dari sini kamu urutkan ya dengan kapasitas yang paling lebih kecil dahulu baru ke besar. Yaitu bagaimana urutannya jadinya yang paling kecil adalah L3. Jadi urutannya adalah L3 baru setelah L3 karena dia kan misalkan 4 byte. Lalu L2. Selanjutnya yaitu L1 yaitu 7 byte. Lalu yang paling besar yaitu L4. Dimana solusi optimalnya ya adalah kamu hitung berarti 4 ditambah dengan yaitu 4 ditambah dengan L2 yaitu 5 ditambah dengan yaitu untuk yang ini L1 nya 4 tambah 5 tambah 7. Selanjutnya ditambah yang terakhir ini L4 berarti 4 tambah 5 tambah 7 ditambah 10. Jadi berapa solusi yang paling optimalnya yaitu 4, kita hitung ini 4 tambah 9 ditambah ini jumlahkan 4 tambah 5 tambah 7 yaitu 16 ditambah ini 4 tambah 5 tambah 7 tambah 10 yaitu 26. Sehingga solusi yang paling optimalnya ini tambah ini yaitu 13 ditambah dengan yaitu 42. Jadi yaitu 55. Nah, kalau dihitung ini adalah solusi yang paling optimal. Lalu kalau dihitung MRT-nya maka adalah 55 dibagi dengan banyaknya file yaitu 4. Berapa jadinya? Sama dengan coba 55 dibagi 4 1 4 kemudian ini 15 berarti ini adalah 3 ini 12 kemudian ini 30 jadi koma berarti ini yaitu 7 28 2 ya sekitar 13,7 ini untuk MRT nya. Solusi optimalnya orderingnya apa? Ya ini, orderingnya ini, yaitu L3 lebih dahulu disimpan merupakan susunan yang pertama, susunan yang keduanya adalah program yang kedua, susunan yang ketiganya adalah program keempat, susunan yang terakhir adalah L4 dengan nilai yaitu 55. Kalau kita cari MRT-nya yaitu 55 dibagi dengan 4. 4 itu dari mana? Banyaknya program. Oke, semoga kalian paham. Untuk optional on-tape storage problem. Selanjutnya, metode greedy untuk penyelesaian knapsack problem. Knapsack problem adalah dari kata-kata knapsack yaitu tas atau karung, di mana karung tersebut digunakan untuk memuat objek-objek. Nah, objek tersebut pasti memiliki berat dan mesti memiliki nilai ya. Jadi
Diilustrasikan di sini ada sebuah tas dengan kapasitas 15 kilo, di mana 15 tersebut harus menampung barang-barang tersebut. Ya, barang-barang tersebut punya berat dan punya nilainya. Sehingga dikatakan bahwa bagaimana cara knapsack atau tas tersebut mengangkut barang-barang dengan kapasitas yaitu 15 kilo dan tas tersebut mengangkut barang dengan nilai yang paling opsional yaitu yang paling bernilai tinggi, kombinasi daripada barang-barang yang akan diangkut. Maka di sini N adalah objek, ya. Objeknya akan kita kasih simbol XI, I, di mana I adalah urutannya elemen pertama, kedua, dan sebagainya. Lalu berat dari masing-masing benda itu kita akan beri simbol WI. Kemudian profit atau nilai dari benda tersebut yaitu PI. Oke, nah jadi masalah yang sering timbul adalah bagaimana memilih objek yang diinput dari N objek yang sudah ada sehingga dia tidak boleh melebihi daripada kapasitas. Maka ini lebih kecil sama dengan M adalah kapasitasnya. Ini tidak boleh melebihi. Oke, jika semua barang atau objek yang harus dimuat ke dalam ransel, maka bisa seluruhnya atau beberapa bagian. Kombinasi tersebut tidak boleh melebihi daripada kapasitas, tetapi memiliki nilai profit yang tinggi. Cara penyelesaiannya pertama dengan matematika greedy, yang kedua adalah kriteria greedy, yang ketiga adalah algoritma pemrograman yang greedy. Pada pertemuan kali ini kita hanya membahas yaitu untuk 2 dan 3 dengan kriteria greedy dan dengan algoritma greedy. Yang pertama adalah dengan penyelesaiannya yaitu dengan kriteria greedy. Kriteria greedy, ya, kita akan langkah yang pertama adalah pilih PI maksimal lebih dahulu. Profit yang paling maksimal. Setelah itu pilih berat yang paling minimal. Lalu langkah yang ketiganya yaitu perbandingan dari PI dengan WI, yaitu profit dengan WI dengan hasil dan nilai yang pertama, yang banyak. Oke, dicontohkannya adalah tas tersebut mempunyai kapasitas 20 kilo, di mana barang yang akan ditampung sebanyak 3 barang. Barang yang pertama itu memiliki berat 18 kilo, barang yang kedua ada 15 kilo, barang yang ketiga adalah 10 kilo. Profit dari masing-masing barang tersebut yaitu barang pertama yaitu misalkan 25 juta, barang yang kedua adalah 24 juta, barang yang ketiga adalah 15 juta. Bagaimana barang-barang tersebut dapat ditampung atau dapat dimuat dengan kapasitas yaitu 20 kilo dengan nilai yang paling optimal. Tadi langkah yang pertama adalah cari nilai profit yang paling maksimal. Profit dari sini barang pertama profit yaitu 25 juta, kemudian 24 juta dan 15 juta. Diberi nilai 1 ketika dia merupakan profit yang paling tinggi. Diberi nilai dengan 0 ketika dia profitnya lebih rendah dibandingkan yang lain. Lalu diantaranya maka dibandingkan yaitu atau yang kita cari sebagai berikut. Oke, yaitu ini tetap kapasitasnya berat benda 1, 2, dan 3 dengan 20 kilo. Lalu 18 kali 1 dari yang kita cari ini X1 nya itu bernilai 1. Kemudian 15 kali X2 ini yang kita cari X2 nya karena belum diketahui lebih dahulu. Lalu X3 nya itu dikali dengan 1. Jadi ini 18 kali 1, 15 X2, kemudian 10 kali 0.
Jadi di sini kita masukkan di persamaannya, yaitu 18 kali 1 yaitu 18, 15x2 plus 10 kali 0 yaitu 0, kurang lebih dengan batasan yaitu 20. Karena dia ini yang kita akan cari x2-nya, yaitu masukkan angka-angka di sebelah kanan, kemudian ini kan 20 dikurang dengan 18, 2. Lalu kita nyari dengan nilai x2-nya, yaitu 2 dibagi 15. Ini adalah nilai x2-nya. Selanjutnya, setelah kita pilih nilai profit maksimal, di mana kombinasinya yaitu ini x1-nya 1, ya. Barang pertama akan diangkut seluruhnya, barang yang kedua hanya 2/15 yang diangkut, dan barang yang ketiga tidak ada sama sekali yang diangkut. Ketika kita melihatnya dengan profit maksimal. Lalu ketika kita kriterianya adalah berat minimal, ya, di mana kita memberi nilai 1 untuk berat benda yang paling kecil, diberi nilai 0 ketika berat benda yang paling besar. Jadi ini kan berat bendanya W1 adalah berat benda pertama 18, berat benda yang kedua 15, dan berat benda yang ketiga adalah 10. Diberi nilai 1 ketika beratnya paling ringan, diberi nilai 0 ketika berat bendanya paling besar. Lalu yang dicari adalah X2. Jadi 2/3. Lalu masukkan ke fungsi pembatasnya yang ini, yaitu berat benda pertama ini dengan kapasitasnya 20 kilo. Masukkan ke dalam persamaannya, ini persamaannya, ya, dimana masukkan yaitu 18x1, ini dari ini ya, 18x1 ditambah dengan 15x2 ditambah dengan 10x3. X1-nya ini kan kita beri nilai 0. X2-nya yang kita cari. X3-nya ini yang kita beri nilai tadi 1. Dengan fungsi pembatasnya lebih kecil sama dengan 20. Hitung nilainya. 18 kali 0, semua ini kali 0 pasti 18. Kemudian ini yang dicari 15 X2, kemudian ini 10. Lalu masukkan angka ke sebelah kanan. 15x2 sama lebih kecil sama dengan 20 dikurang 5. Lalu 20 dikurang 5 adalah 10 dibagi dengan 15. Kita cari nilai x2-nya. Jadi sama dengan 2/3. Untuk kriteria yang kedua mencari dengan langkah berat minimal, x1-nya tidak akan diangkut yaitu 0. X2-nya diangkut sebanyak 2/3. X3-nya barang yang ketiga akan diangkut seluruhnya. Lalu langkah yang ketiga adalah dengan perhitungan perbandingan PI/WI-nya. 25, kemudian 25 berat profitnya dibagi dengan berat bendanya. 24 profitnya dibagi dengan beratnya, 15 profitnya dibagi dengan berat benda yang ketiga. Didapatkan bahwa nilai yang paling besar yaitu X2, yang paling kecil yaitu adalah 0. Kemudian yang dicari adalah X3. Ini yang dicari X3. Masukkan ke fungsi pembatas, ini yang akan dicari. Ya, ini X1-nya 0, X2-nya dikali dengan 1 dengan fungsi pembatas. Seperti ini. Lalu masukkan ke sebelah kanan nilainya. Lalu yang dicari adalah 10x3. X3 sama dengan 5 dibagi 10 sama dengan setengah. Berarti untuk komposisi ini yaitu barang yang pertama tidak akan diangkut, barang yang kedua diangkut seluruhnya, barang yang ketiga diangkut setengahnya. Nah, dari sini, dari ketiga kriteria tersebut, kita akan cari mana solusi yang paling optimal. Untuk langkah yang pertama, kita masukkan nilainya, ini 25 juta dikali dengan 1. Satunya dari sini ya. Ini fungsi pembatasnya. Yaitu ini 22/5 masukkan untuk X2.
Nah, ini 0 untuk X3. Nilainya yang akan diangkut adalah 29,2 juta. Kalau kombinasinya, barang pertama diangkut seluruhnya, barang yang kedua adalah 2/5, barang yang ketiga tidak akan diangkut. Nilai dari benda-benda tersebut dalam tas yang dengan kapasitasnya adalah 20 kilo, sejumlah 28,2. Untuk kriteria yang kedua, WI minimal. Barang yang pertama yaitu tidak akan diangkut. Barang yang keduanya adalah 2/3. Barang yang ketiga adalah seluruhnya. Ini nilainya adalah 31 juta. Oke, yang ketiga yaitu PIWI maksimal, di mana barang yang pertama tidak diangkut sama sekali, barang yang kedua diangkut seluruhnya, dan barang yang ketiga diangkut hanya setengahnya. Maka ini nilainya yaitu 3,5. Oke, kita pilih mana nilai yang paling tinggi, yaitu yang ini, 31,5 juta. Jadi barang tersebut akan diangkut dengan kombinasi ini. Barang pertamanya tidak diangkut, barang yang keduanya seluruhnya, barang yang ketiganya setengah, dengan nilai barang yang di dalam tas tersebut 31 juta. Jadi kesimpulannya adalah seperti tadi, komposisi 3 barang dapat mengangkut atau dapat masuk ke dalam ransel dengan profit 31 juta, di mana barang yang pertama tidak diangkut sama sekali, barang yang kedua diangkut seluruhnya yaitu 15 kilo, dan barang yang ketiga hanya setengahnya yaitu 5 kilo, maka kita hitung 20 kilo. Nilainya berapa? Yaitu 31,5 juta. Oke, penyelesaian yang ketiga dengan menggunakan algoritma greedy. Oke, di sini bikin prosedur atau subprogram knapsack-nya, di mana P untuk profit, W untuk berat, X adalah benda tersebut, N adalah jumlah elemen atau jumlah banyak barang yang akan kita hitung. Oke, dimulai dari X barang 1 sampai dengan ke N. Diberi nilai awal adalah 0. Isi sama dengan N, yaitu kapasitas dari tas tersebut. Kalau tadi kan 20 kilo, kayak gitu. Dimulai perulangan daripada barang yang pertama sampai dengan ke N. Tadi kan barang yang 1 sampai barang yang ketiga. Jika barang yang pertama lebih besar daripada isi, maka keluar dari sini, dari if. Tapi kalau tidak, X pertama yaitu diberi nilai 1. Lalu isi berkurang menjadi isi dikurang dengan berat benda yang pertama. Kemudian lakukan sampai dengan barang yang ke N. Lalu cetak, misalkan gini, barang yang pertama kan tadi itu, jadi kalau ini berdasarkan berat bendanya. Barang yang pertama berapa tadi? 18, 15, 10. Barang yang pertama adalah 18, yang keduanya adalah 15, barang yang ketiga adalah 10. Masukkan ke dalam algoritma ini. Oke, masukkan dari for I. Berat benda yang pertama, berat benda yang pertama. Apakah berat benda yang pertama itu adalah lebih besar daripada kapasitasnya 20? Tidak. Kalau tidak, maka X yang ke-1 sama dengan 1. Ya. Isi berkurang menjadi 20. Ini isinya menjadi
20 dikurang dengan 18 sama dengan 2. Isi berubah menjadi 2. Kita lakukan untuk X atau berat benda yang kedua. Apakah berat benda yang kedua itu lebih besar daripada isi? Lebih besar daripada isi? Tidak, maka dibuat menjadi ini menjadi yaitu sisanya adalah karena dia lebih kecil, menjadi sisanya adalah 2 dibagi 15. Seperti ini. Ya. Kemudian X2-nya. Karena dia sudah menyelesaikan ini, maka X3-nya pasti adalah 0. Dengan komposisinya seperti ini. Oke. Seperti ini kan. Jadi W1 adalah 15. Apakah 15 lebih besar daripada 20? Salah karena kalau salah berarti isi berkurang menjadi 20 dikurang 15, ya kan? Dan X1 diberi nilai 1, masuk ke sini. Apakah 10 lebih besar daripada 5? Iya, kalau iya maka dia dibagi menjadi 5 dibagi 10, jadi setengahnya. Oh ya, lagi 15 bukan 18. Seperti ini. Maka dibagi seperti ini. Oke, jadi yang pertama harus buat urutannya terlebih dahulu ya, urutannya dimana urutannya PI kali WI. PI dibagi dengan WI. Gitu. Nah, kalau dia sudah lebih, maka dia pasti X3-nya adalah 0 dengan komposisi seperti ini. Ini kan batasan daripada tujuan. Profit benda pertama, profit benda kedua, profit benda ketiga. Dengan nilai 31,5 juta. Oke. Ini bisa masuk ke ini ibu nanti akan kasih link daripada Excel-nya ya. Excel-nya Google Collaboratory-nya. Ini programnya dimulai dari ini definition fractional knapsack, dimana ini subprogram ya, dimana subprogram yang namanya fractional knapsack. Dimulai dari index, list, sebuah suatu array, rasio adalah value dengan berat benda tersebut. Dimulai untuk value W dengan berat bendanya dalam array tersebut. Kemudian ini for I dari 1 sampai dengan indeks, jika berat bendanya lebih kecil daripada kapasitas, kalau iya maka diberi nilai dengan 1. Tapi kalau tidak maka dia dibagi aja kapasitas dengan berat bendanya. Jadi tinggal ini masukannya berapa bendanya, kemudian input berapa banyak objek di sini 3, kemudian langsung cetak daripada enter value item banyaknya
barang itu 3 dengan value-nya adalah 25 juta, 24 juta, 15 juta. Kemudian masukkan berat daripada benda tersebut 18 kilo, 15 kilo, 10 kilo. Kemudian enter maksimalnya kapasitas 20 kilo. Ini cetakannya hasilnya. Oke. Dengan kombinasinya yaitu barang pertama masuk yang tidak akan diambil sama sekali yaitu 0, barang yang kedua akan diisi seluruhnya, barang yang ketiga adalah 0,5 kilo yang akan diisi. Jadi kesimpulannya adalah cara matematika mungkin dianggap rumit. Ya, maka lebih baik digunakan dengan kriteria greedy atau algoritma greedy. Oke. Kriteria greedy dianggap lebih mudah dibandingkan dengan cara matematika, tetapi memiliki kekurangan yaitu lebih banyak langkah-langkahnya dan barangnya kurang baik untuk jumlah jenis barang yang melebihi daripada 3. Cara yang lebih baiknya adalah dengan algoritma greedy. Algoritma greedy dapat menyelesaikan jumlah barang yang lebih daripada 3. Tetapi algoritma greedy tersebut harus paham kemudian dan bagaimana cara menerjemahkannya. Ya. Selain itu juga teknik ini lebih efektif dengan objek yang tersusun secara tidak naik terlebih dahulu berdasarkan PIWI-nya. Oke. Ini tugas kalian mandiri. Nah, di mana di sini ini adalah 40 kilo, berarti ini adalah M. Ya. Di mana profit barang yang pertama yaitu adalah 28 juta, kemudian beratnya adalah 14. Jadi kamu buat kalau untuk menggunakan algoritma greedy ini profit PIWI-nya sama dengan 28 dibagi dengan 4. Lalu untuk barang yang kedua, profitnya adalah 40. Berarti 40 dibagi dengan 10 kilo. Ini 14 yang atas ya. Oke. Selanjutnya P3-nya. P3-nya 70 juta dengan 20 ton. P3 sama dengan 70 bagi 20. Oke. Selanjutnya barang yang keempat yaitu 12 dengan 36 juta, berarti P4 sama dengan 36 juta dibagi 12 ton. Selanjutnya barang yang kelima 16 kemudian 24 juta. Jadi barang yang kelimanya adalah 24 dibagi yaitu 16. Selanjutnya barang yang jika seluruh barang tersebut diangkut sekaligus tidak akan bisa dikarenakan daya tampung truk adalah 40 ton, sedangkan keempat-empatnya ketika kita jumlahkan adalah 72 ton. Nah, bagaimana solusi yang paling maksimal? Ini pakai algoritma greedy. Kita cari dahulu PIWI-nya. Ya, dengan rumus yang ini.
ya penyelesaiannya. Ya. Ini berapa nih? 24 dibagi 14, 40 dibagi 10, 70 dibagi 20, kemudian 42 dibagi. Kita cari prioritas yang nilai tinggi, kita akan beri nilai 1 ya. Dan dilanjutkan yang lain. Diberi urutan dari nilai PI WI yang paling maksimal. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan mengadakan Zoom meeting insya Allah. Kemudian untuk pertemuan kali ini juga ya, kalian juga mengerjakan latihan soal di Google Form.